Pemirsa, nasib Ferdi Sambo sebagai Jenderal Bintang 2 Polri ditentukan hari ini. Surat pengunduran diri Sambo jadi tidak berpengaruh dengan putusan sidang kode etik profesi. Dengan seragam Dinas Polri, Irjen Ferdi Sambo akhirnya muncul kembali ke publik usai ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua. Dikawal sejumlah anggota Provos Polri yang dulu menjadi anak buahnya, Sambo bersiap memasuki ruang sidang kode etik di gedung TNCC Mabes Polri. Sidang dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan, Komjen Ahmad Doviri, dan mendapat penjagaan ketat. Sidang juga dihadiri oleh jajaran anggota Komisi Etik Polri, diantaranya Irwasum Komjen Agung Budi Marioto, Kadif Propam Irjen Syahar Diantono, dan beberapa perwira tinggi Polri lainnya. Video yang bersumber dari Polri TV memperlihatkan Sambo duduk di kursi terduga pelanggar dalam ruang sidang kode etik. Namun video ini tidak bersuara saat Sambo menjawab beberapa pertanyaan dari Komisi Etik. Sidang etik juga menghadirkan 15 saksi, diantaranya beberapa tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua. Di antaranya Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal, serta Barada Richard Eliezer yang dihadirkan lewat daring. Sidang pelanggaran kode etik Ferdi Sambo yang digelar tertutup ini berbeda dengan sidang etik kepolisian lainnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan agar sidang etik Sambo dilaksanakan secara paralel dan cepat. Putusan nasib Sambo sebagai anggota Polri akan langsung diputus hari ini juga karena berkaitan dengan kasus pidana yang menjerat mantan Kadif Propam ini. Akan ditentukan hari ini juga. Karena sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, ya semuanya berjalan secara paralel dan harus cepat. Ya, proses penyidikan dilakukan oleh tim sidik, tim sus, dalam hal ini terkait menyangkut masalah pembuktian kasus 340 subsidiar 338 Junto 5556 yang saat ini sudah tahap 1 itu harus segera diproses. Terkait dengan surat pengunduran diri Ferdi Sambo sebagai Korps Bayangkara, Mabes Polri menegaskan tidak akan mempengaruhi keputusan sidang kode etik. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo menegaskan surat pengunduran diri Sambo merupakan hak pribadi, namun sidang kode etik akan membuktikan pelanggaran Sambo sebagai polisi yang diduga mendalangi pembunuhan ajudannya, Brigadir Joshua, di rumah dinasnya. Bersamaan dengan sidang kode etik, beredar surat bernada penyesalan yang ditulis dan ditandatangani Ferdi Sambo. Dalam surat ini, bubuhan kata maaf kepada institusi, senior, dan rekan kepolisian terdapat pada paragraf pertama dan kedua. Di paragraf berikutnya, Sambo menyatakan siap menerima tanggung jawab dan segala resiko hukum. Tak lupa kata-kata menyesal pun ditorehkan di bagian akhir suratnya. Untuk menegaskan surat yang ditulisnya, sebuah materai senilai Rp10.000 lengkap dengan tanda tangan di atasnya menjadi penutup surat. Belum diketahui siapa yang mengedarkan surat bertanggal 22 Agustus 2022 yang diduga ditulis oleh Sambo ini. Sidang kode etik profesi jadi penentu nasib Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Muradi sebagai penasihat ahli Kapolri. Ya, selamat malam Pak Muradi. Malam Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu juga Pak Muradi. Nah, terkait dengan Ferdi Sambo nih Pak Muradi, apakah surat pengunduran diri Sambo ini bisa mempengaruhi sidang kode etik hari ini? Ini yang menarik sebenarnya, itu sempat perdebatan di banyak tempat ya, di WhatsApp group dan juga beberapa media online ya. Itu memang di Perpol 7 2022 kan pada akhirnya mengunci. Jadi boleh mundur, tapi misalnya dia tuntutannya tidak lebih dari 5 tahun. Nah, sementara di pasal 11 misalnya disebutkan pasal 111 disebutkan begitu. Tapi di pasal 11 ayat 2 justru kemudian dijelaskan bahwa kemudahan memungkinkan untuk memberikan surat pengunduran diri, tapi keputusannya itu bergantung pada hasil dari sidang etik. Jadi sidang etik tidak pengunduran diri sebelum sidang etik tidak mempengaruhi hasil dari nanti sidang etik. Saya kira kalau melihat dari Perpol 7 2022 ini, maka posisi dari Ferdi Sambo
itu pasti hampir pasti 99% pasti dipecat dengan tidak hormat. Jadi PTDH. Jadi saya kira ini yang kemudian agak celahnya kecil. Karena apa? Karena dia ada hampir 4 pasal berlapis yang kemudian tuntutan hukumannya mati. Jadi memang kalaupun ada orang kemudian simpati karena dia menyesal, saya kira itu menjadi nilai poin saja, tapi tidak kemudian mempengaruhi pengunduran diri yang bersangkutan diterima oleh pimpinan Polri seperti itu. Lalu apa perbedaan jika Sambo mengundurkan diri dengan Sambo dipecat setelah sidang etik? Ya kalau misalnya sebenarnya kalau dalam etik kode etik ataupun etika berinstitusi lah ya di Polri dan juga di banyak lembaga atau institusi yang mirip-mirip seperti itu, seperti TNI dan sebagainya, itu pemecatan itu menjadi titik nadir dari karir seseorang. Jadi dia tidak akan mendapatkan hak dan kewajiban pasca dia dipecat. Katakanlah misalnya paling mudah ya bisa begini, dia tidak bisa kemudian mendapatkan hak purnawirawannya. Hak purnawirawan itu termasuk misalnya pensiun dan sebagainya. Yang kedua misalnya dia kemudian dianggap bukan menjadi bagian keluarga besar. Nah ini yang saya kira menjadi problem. Kalau kemudian dia diterima, dia mundur ini sebelum dipecat, maka di masa akan datang, itu akan kemungkinan besar ada pemaafan. Nah, ini yang saya kira juga jadi problem, karena kita kan bangsa yang tidak terlalu panjang ingatannya ya. Saya nggak bisa sebut ambil contoh sedikit, misalnya Pak Prabowo tahun 98 kan agak mirip-mirip dengan posisi Pak Sambo, tapi lebih ke konteks kenegaraan ya, politik dan sebagainya. Tapi 2 minggu lalu kan mendapatkan bintang 4 misalnya. Nah ini yang saya kira pembedanya di situ. Karena apa? Karena ya kekhawatiran banyak pihak, termasuk misalnya saya, adalah ini kriminal yang kemudian menyangkut soal keadilan publik. Ketika kemudian surat pengundurannya diterima, maka ini akan jadi presiden buruk buat Polri sendiri. Jadi orang nanti merasa lembaga itu tidak bertanggung jawab, dan saya kira di di Perpol 7 2002 tentang kode etik ini, saya kira etik profesi ini akan memberikan penegasan bahwa tidak serta-merta pengunduran diri sebelum proses kode etik itu diterima. Kalau kemudian ada tautan-tautan lain, tadi misalnya menghitung soal pengabdian ke profesi, kemudian prestasi dan sebagainya, dan itu harus di bawah 5 tahun. Kalau di atas lebih dari 5 tahun, bahkan hampir berlapis, 4 pasal berlapis, maka posisi yang bersangkutan, kalau saya sih meyakini 99% yang bersangkutan di PTDH. Artinya pemberian tidak dengan hormat gitu. Artinya memang dia akan pemecatan tidak dengan hormat ya. Dan kemudian dianggap bukan menjadi keluarga besar dari Polri itu sendiri, seperti itu. Saya tertarik dengan kata pemaafan itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Muradi. Lalu syarat untuk mendapatkan pemaafan yang dijelaskan tadi apa ya Pak Muradi? Ya, pemaafan itu artinya bukan kemudian gini, kan ada forgive but not forgiven, forgotten, itu juga menjadi satu poin. Artinya memang mungkin dimaafkan secara naluriah kemanusiaan ya kita, tapi proses hukum tetap berjalan. Dan ini yang saya kira proses hukumnya yang kemudian agak lebih membuat posisi dari Pak FS ini agak tidak dalam posisi yang mirip dengan Pak Prabowo tahun 98 lalu kan. Pak Prabowo kan dia tidak dalam posisi yang seperti yang kriminal kan gitu kira-kira. Walaupun ketika itu sempat juga ada sidang kode etik dan sebagainya. Nah, proses ini yang saya kira perlu ditegaskan bahwa memaafkan apa yang dia sudah lakukan dengan surat dan sebagainya, saya kira kita sebagai manusiawi akan kita maafkan, tapi proses hukum tetap berlangsung. Ini yang saya kira juga menjadi penegasan, dan saya kira di Perpol 7 2022 ini lumayan komprehensif ya. Jadi orang tidak kemudian seenaknya misalnya habis melakukan tindakan yang kemudian membawa nama institusi, kemudian tiba-tiba karena merasa bersalah dia mundur, sementara proses etikanya tidak dilakukan. Ini juga sebenarnya saya juga sempat kemudian memperdebatkan dulu mungkin Mbak Mirva ya soal ketika ada anggota komisioner KPK itu mundur sebelum ada sidang etik.
Saya kira ini menjadi salah satu presiden nggak baik ya. Jadi makanya proses etiknya dilakukan dulu, dibuktikan dulu bahwa yang bersangkutan itu melanggar etik apa, apakah kenegaraan, kelembagaan, kemudian kemasyarakatan atau juga kepribadian, yang mana yang 4 etik ini yang dilanggar. Baik. Kalau dalam ini yang saya kira perlu juga didalami oleh sidang kode etik hari ini gitu, seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Muradi selaku penasihat ahli Kapolri. Selamat malam. Ya pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berharap berkas perkara Ferdi Sambo segera rampung diteliti agar cepat disidangkan. Informasinya sesaat lagi di Breaking News.